Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again dengan saya Muhammad Imam Prasojo. Di pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas tentang percabangan pada bahasa Si. Oke, sebelumnya kan kita sudah pernah mempelajari tentang perulangan pada bahasa Si ya. Ini percabangan tuh dia sama dengan perulangan, dia masuk ke control flow juga. Sebelum masuk ke percabangan, lebih baik kita mengetahui operator pembandingnya. Karena di percabangan nanti kita akan memakai banyak sekali operator pembanding. Nah, ini bisa kalian baca sendiri kan. Saya sudah pernah mengajari di pertemuan pertama pada bahasa Si. Di sini kita ada analoginya. Ini ada flowchartnya. Nah, kita mulai dulu di sini mulai. Terus kita harus membaca usia. Ini masukkan usia. Nah, begitu usianya sudah dimasukkan, ini ada percabangan nih. Apakah usianya itu lebih dari 17 tahun atau enggak? Jika iya, maka akan keluar tulisan silahkan menonton. Jika misalnya dia tidak lebih dari 17 tahun, maka Anda tidak boleh menonton. Ya, percabangan hanya ada dua, ada ya dan tidak doang. Nah, kemudian itu ada jenis-jenis percabangan. Percabangan itu ada dua, ada if sama switch case. Nah, kemudian dari kedua percabangan itu dipecah lagi. If ini ada tiga bentuk. Ada if else, dan if else elif. Nah, bedanya di mana ini bedanya? Jadi si if ini dia tuh digunakan untuk melakukan penyaksian kondisi di mana kondisinya bernilai benar, maka program akan dieksekusi dengan statement yang ada di bawahnya. Jadi kita mempunyai if. Nah, kondisinya itu apa? Kondisinya tuh bisa seperti yang tadi, yang usia lebih besar daripada 17, atau mungkin bisa misalkan A kurang dari B, maka statement akan dijalankan, atau yang lainnya. Nah, kemudian ini ada if else. Perintah if else itu digunakan untuk melakukan penyeleksian kondisi. Jika kondisi bernilai benar, maka akan dieksekusi statement 1. Nah, ini statement 1. Tapi jika kondisinya salah, maka langsung ke statement 2 yang dieksekusi. Jadi if else ini bisa dikatakan kalau misalnya mempunyai dua statement. Jika yang statement 1 tidak dijalankan, maka akan dijalankan statement yang kedua. Kemudian ada if, else if, sama else. Nah, perintah if sama else ini digunakan jika program memiliki banyak kondisi dengan statementnya masing-masing. Nah, jika kondisi 1 bernilai benar, maka statement 1 akan dijalankan. Jika kondisi 1 tidak dijalankan, maka dia akan langsung lari ke si else if ini, ke kondisi yang kedua. Nah, jika kondisi yang kedua itu benar, maka statement 2 akan dijalankan. Dan seterusnya. Jika nanti kalau misalnya kalian ingin membuat kondisi yang lain, misalkan kondisinya ada 5, ya udah kalian buat nih else if-nya ada, berarti kan ada kondisinya tuh ada 5 nanti. Berarti else if-nya ada 4, if-nya ada 1. Nah, untuk if else if sama else ini, else dia ini statement, dia ini perintah yang akan dijalankan jika si else if sama if ini itu bernilai salah. Jika kondisi-kondisi si else if sama if ini tidak terpenuhi, maka else akan dijalankan. Nah, nih, nilai else itu sudah pasti true dan akan dijalankan jika if dan else if bernilai false atau kondisinya tidak terpenuhi. Nah, ini ada bentuk-bentuk lainnya. Nih, bentuk-bentuk lainnya tuh misalkan ini ada integer a sama dengan 1. If a kurang dari 4, maka kita akan menampilkan tulisan hello world. Terus dia si if ini juga bisa memakai pembanding char. Nah, seperti yang tadi saya bilang kan, untuk percabangan ini kita akan memakai operator pembanding. Jadi kalian harus hafal dulu nih operator pembanding-pembandingnya nih, kayak kurang dari sama dengan, terus tidak sama dengan, lebih dari kurang dari sama dengan. Nah, ini ada bentuk-bentuk umumnya, kalian lihat aja. Kalau misalnya kalian mau mencoba-coba juga boleh, silahkan. Ini ada programnya nih kalau misalnya kalian mau mencobanya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke percabangan switch. Percabangan switch ini sebenarnya hampir mirip dengan yang if tadi, cuman bedanya si switch ini hanya bisa menampung nilai berupa angka doang, nggak bisa bentuk char, dan angkanya tuh harus berurut antara 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, nih, statement switch case digunakan untuk membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut bernilai true, maka blok kode akan dijalankan di bawahnya. Nah, kondisi switch case terdiri dari dua bagian, yakni perintah switch di mana terdapat nama variabel yang akan diperiksa, serta satu lagi itu perintah case, satu atau lebih perintah case. Nah, masing-masing untuk setiap nilai. Terus ada switch, terus ini ada variabel. Nah, terus kemudian ada case. Ini variabel yang pertama, misalkan case dengan kondisi variabel yang pertama tuh apa, terus ada statementnya bawahnya, terus dikasih break.
Nah terus ini case-nya lagi nih, variabel selanjutnya sampai kalau kalian ingin membuat kasusnya ada 10, ya udah berarti kalian membuat case-nya sebanyak 10 kali. Oke, nanti contoh programnya ada di bawah, nanti saya jelaskan. Nah terus ini ada default. Default tuh apa? Default tuh sama kayak else. Jika si case-nya ini tidak terpenuhi nilainya atau bernilai false, maka dia akan menjalankan si default. Nah statement default tuh apa? Statement default tuh bisa berupa apapun program yang misalkan kalian ingin jalankan jika si case-case-nya ini tidak dijalankan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada bentuk line switch. Kita pakai printf, silahkan pilih switch di bawah ini. Yang kita akan menampilkan silahkan pilih switch di bawah ini. Kemudian ini kita scan F, terus kita akan membuat user menginput sesuatu dan akan disimpan ke dalam variabel pil. Nah, kemudian kita pakai switch nih di sini. Kita pakai switch. Terus kita masukkan si variabel pilnya. Nah, case-nya itu berupa dari 1, 2, 3 seterusnya. Karena saya ingin mencontohkan 3 kasus saja, ya udah berarti kita memakai kasusnya sampai 3 nih case-nya. Oke. Wah, kalau misalnya nih, silahkan pilih switch di bawah ini. User menginputkan angka 1 di dalam program. Nah, maka dia akan langsung menyimpannya di variabel pil, dan variabel pil akan masuk ke switch, dan switch ini akan mengecek nih di mana case-nya yang nilainya 1. Oh, ternyata itu adalah case pertama nih. Berarti case 1 nih. Ya udah langsung di print, langsung dikeluarkan outputnya ini adalah switch 1. Nah, jika 2 gimana? Jika 2 seperti ini, jika 3 itu seperti ini. Nah, jika misalkan si default, saya nggak contohin lagi yang default. Ya, kalau misalnya kalian mau coba default itu, kalau misalkan nanti si user memilih angka 4, maka si default ini akan keluar si nilai default. Anda selalu memasukkan angka. Nah, ini adalah contoh programnya ya. Kalau misalkan kalian ingin membuat switch gitu, ini contoh programnya. Ada switch, ada for, ada while do, terus ada juga if else kayaknya nggak ada sih. Ya, ini contoh program lengkapnya saja, cuma while sama switch case saja, sama for. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk activity saya harap kalian bisa membuat program seperti ini, terus nanti kalian tampilkan outputnya ya. Ini kan ada 3 program berarti ya, ada case 1, case 2 sama si default. Ini kalian tampilkan nih satu-satu nih outputnya. Nah, terus saya juga mau kalian tuh merubah ininya nih. Ini kan ada nama saya di sini, terus ada npm saya juga, sama ada kelas saya. Nanti kalian ubah nih pakai nama kalian, npm kalian, sama kelas kalian. Ya, saya rasa cukup sekian untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.